Selamat siang anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tema 4 mengenal jenis-jenis pekerjaan di subtema 1 tentang jenis pekerjaan dalam materi PKN untuk jam ini. Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, ini ada makna-makna dari dalam Pancasila, ya anak-anak sekalian. Ada makna dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini adalah makna dari sila pertama. Makna sila-sila pada Pancasila. Yang kedua adalah makna sila pertama. Yang ketiga, kita belajar tentang contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pekerja yang mencerminkan pengamalan sila pertama. Sila-sila Pancasila maknanya yang pertama adalah Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Jadi kalau ditanya apa lambang negara kita, lambangnya adalah Pancasila. Jangan kamu bilang lambangnya adalah Undang-Undang Dasar, ya. Lambangnya adalah Pancasila. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 bagian A yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, lambang negara kita adalah Pancasila, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Cakar Garuda mencengkram pada pita putih yang bertuliskan semboyan negara Indonesia, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap dalam satu kesatuan. Kalian perhatikan dalam lambang negara kita itu, di lehernya ini ada 45 helai bulu-bulunya itu, ya, ada 45 helai. Lalu kemudian di sayap-sayapnya ini ada 17 helai, ya, masing-masing sayap. Lalu kemudian di bawah perisai atau di pangkal ekornya ini, di ekornya ini itu ada 19 helai. Sedangkan di ekornya ini ada 8 helai. Coba kalian perhatikan, ini adalah tanggal kemerdekaan, ini adalah bulan, ini adalah tahun 1945. Jadi lambang kita itu tepat sekali berlambang Garuda Pancasila dengan makna-makna yang sudah kalian ketahui tadi. Jadi 17/8/1945 adalah melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dilambangkan dari apa? Dilambangkan dari banyak bulu yang ada. Di ekornya itu adalah bulannya, lalu kemudian tanggalnya itu ada di sayapnya, 1900 atau 19 itu ada di bawah perisai, lalu kemudian 45 itu ada di lehernya, adalah tahun kemerdekaan kita, ya. Lalu kemudian perisai melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan. Ini perisai, ya, bentuknya seperti perisai, ini perisai namanya, ya. Tuh. Lalu bagian tengah berwarna hitam, ini warnanya hitam tebal melambangkan garis khatulistiwa. Sedangkan warna dasar perisai adalah merah, artinya berani, dan putih artinya suci. Ada 2 warna, ya, satu merah, satu putih, ya. Lalu kemudian bagian dalam perisai memiliki 5 buah ruang yang merupakan 5 sila dalam Pancasila. Jadi 5 buah ruang yang itu sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, seperti itu. Sila pertama kalian tahu, lambangnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ketiga kemudian Persatuan Indonesia, pohon beringin.
Lalu kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Lalu kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Dengan pemenuhan kebutuhan padi dan kapas, pasti orang akan sejahtera. Baik, makna sila pertama adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran masing-masing. Lalu kemudian yang kedua adalah melaksanakan kewajiban dan keyakinan, bukan cuma percaya saja. Ya, lalu yang ketiga saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kerukunan, ya. Karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ya, kalau ada teman kita sedang beribadah, kita nggak boleh ganggu, kita harus menghormati. Yang kelima adalah membina kerjasama tolong-menolong antar umat beragama. Lalu kemudian penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan agama masing-masing, ya. Contoh beribadah di gereja, sholat, bersikap jujur, menghormati orang tua, dan lain-lain. Tidak memaksakan agama yang kita percayai kepada orang lain, ya. Jangan mendengarkan kalau orang bilang bahwa mereka lebih baik kita dipaksa untuk masuk, misalnya seperti itu, atau sebaliknya, itu nggak boleh, ya. Itu memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menghormati antara umat beragama, ya, dan tidak mencela atau menjelek-jelekkan agama lain. Sekarang kan banyak tuh kita lihat menjelek-jelekkan agama, ya. Mereka sudah ditangkapin semua, ya. Satu-satu mereka udah ditangkap karena mereka menjelek-jelekkan dan mengolok-olok. Lalu kemudian keempat, melestarikan lingkungan alam sesuai dengan bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Penerapan di lingkungan keluarga. Pertama, membina keakraban sesama anggota keluarga. Yang kedua, melaksanakan syukuran ketika mendapat kebahagiaan. Tidak perlu ramai atau yang penting kita bersyukur, berdoa. Dan ketiga, melaksanakan ritual keagamaan. Penerapan di lingkungan sekolah, menghormati bapak dan ibu guru, berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran, ya, lalu mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Itu adalah penerapan kita di sekolah. Dan penerapan lingkungan masyarakat, membantu tetangga yang tertimpa musibah, menghormati dan menghargai agama lain, menciptakan kebersihan, ketentraman, dan keamanan lingkungan. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh para pekerja? Harus jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Begitu juga dengan seorang pelajar, harus jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Itulah penjelasan dari Ibu tentang pelajaran hari ini, ya, khususnya adalah muatan PKN tentang memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, secara khusus untuk sila pertama dari Pancasila. Baik anak-anak sekalian, inilah penjelasan dari Ibu. Ibu mohon kalian menulis atau merangkum tugas ini. Jadi nanti kalian dengarkan baik-baik lagi, diulang. Lalu kemudian kalau sudah merangkum, kalian memberikan jawaban di YouTube nanti dengan jawaban saya sudah selesai merangkum, ya kan, materi pembelajaran ini. Tidak usah dikirim dulu, nanti hari Kamis baru kalian kirim. Ya, jadi untuk hari ini kalian mendengarkan dan merangkum, tetapi tugasnya dikirim hari Kamis. Ibu kasih waktu sampai hari Kamis. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Selamat siang dan shalom.